Ya, Amerika Serikat telah membombardir basis-basis kelompok Houthi di Yaman dalam serangan dahsyat hari Sabtu dan Minggu. Akankah eskalasi di Laut Merah jadi zona perang baru? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yon, apa kabar Pak? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Yon, seperti yang saya sampaikan tadi pertanyaannya Pak, apakah eskalasi di Laut Merah ini akan jadi zona perang baru Pak dengan apa yang dilakukan serangan dahsyat oleh Amerika Serikat ini Pak? Ya, ini saya kira merupakan serangan terbesar ya Amerika terhadap target yang ada di Timur Tengah berkaitan dengan konflik dan tentu masih berhubungan ya dengan perang Israel di Gaza. Karena sebelumnya di bawah Joe Biden juga serangan pernah dilakukan ke Yaman, tetapi bekerjasama dengan tentara sekutu ya dari Inggris dan Prancis. Tapi ini betul-betul serangan mandiri yang dilakukan oleh Amerika, bahkan langsung dipimpin oleh Donald Trump. Dan targetnya memang sangat besar. Kalau kita melihat potensi retaliasi yang akan dilakukan oleh kelompok Houthi, saya kira Laut Merah akan menjadi wilayah yang tidak aman, karena bisa saja kemudian serangan balasan itu tidak hanya menjadikan Amerika dan Israel sasaran, tetapi juga berpotensi kapal-kapal lain yang lalu lalang di wilayah itu akan menjadi target dan wilayah jadi wilayah yang sangat tidak aman ya ke depannya. Pak Yon, ini koreksi jika data saya mungkin keliru ini. Serangan Houthi ini kan sudah berlangsung sejak 2023 ya Pak ya, bukan baru sekarang. Tapi kenapa Amerika Serikat baru membombardirnya sekarang Pak Yon? Ya betul, memang sejak 2023 ya setelah serangan Israel terhadap wilayah Gaza sebagai bagian strategi Houthi yang memiliki jaringan dengan Iran. Dan posisi Amerika pada masa Joe Biden itu cenderung lebih lunak, tetapi pada masa Trump ini memang kemudian Amerika menunjukkan sikap yang lebih tegas, pembelaannya terhadap Israel, dan juga dalam hal ini berusaha untuk memberikan balasan yang maksimal ya terhadap upaya-upaya yang dilakukan Iran di kawasan ini. Dan Houthi dianggap sebagai jaringan yang terkoneksi dengan Iran, dan Iran dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu serangan ini juga dimaksudkan untuk mematahkan ya jaringan Iran yang sebelumnya di Lebanon dan juga di Suriah itu kan sudah mengalami pelemahan. Nah, Donald Trump betul-betul memastikan bahwa Houthi ini bisa dihancurkan karena berpotensi ya untuk mengganggu pelayaran di Laut Merah dan sangat merugikan Amerika. Miliaran dolar ya US itu hilang karena wilayah jadi wilayah tidak aman dan sangat menakutkan ya bagi pelayaran perdagangan. Dan Donald Trump saya kira memang sangat tegas ya dan tidak ambil kompromi dan mau mengambil resiko ya potensi balasan retaliasi yang dilakukan oleh Houthi. Pak Yon, apakah Amerika menuduh personal atau pribadi bahwa Iran lah di balik Houthi ini? Ya, nampaknya itu yang berusaha dikembangkan oleh Amerika, bahwa Houthi itu dibaliknya adalah Iran. Cara untuk melakukan amputasi terhadap Iran adalah kemudian menghancurkan ya proksi-proksinya. Jadi Amerika merasa telah berhasil ya menghancurkan kekuatan Iran, proksi Iran yang ada di Suriah dengan jatuhnya Bashar Assad. Kemudian Lebanon juga sudah terjadi perundingan ya gencatan senjata, dan yang berpotensi masih melakukan serangan itu adalah Houthi. Maka dalam hal ini yang dilakukan oleh Amerika di bawah Trump ini adalah melakukan serangan secara maksimal ya dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan Houthi, karena dianggap Iran dibalik serangan-serangan yang dilakukan oleh Houthi itu. Kami membaca data bahwa Houthi mengklaim telah melakukan serangan balasan, salah satunya menggempur kapal induk USS Truman. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Houthi ini, apakah kekuatan Houthi ini cukup bisa diperhitungkan oleh Amerika Serikat dengan serangan ini? Nah, nampaknya Amerika sendiri masih meremehkan ya kekuatan dari Houthi dalam laporan
tentara Amerika ya dari sisi keamanan kan menyebutkan bahwa serangan itu bisa dijatuhkan. Tapi yang bisa kita lihat adalah potensi serangan yang bersifat asimetris ya. Karena tentu Houthi juga memiliki berbagai kemampuan ya untuk melakukan sabotase dan juga serangan-serangan yang di luar dugaan tidak bisa secara langsung dihadapi oleh Amerika. Nah, potensi sabotase kemudian konflik yang meluas di kawasan Laut Merah yang mentargetkan kapal-kapal yang lalu lalang juga saya kira menjadi resiko tersendiri ya apabila kemudian perang ini terus meluas, karena Houthi kan punya pengalaman di dalam hal sebagai kelompok milisi dan pemberontak ya yang ada di Yaman, tetapi berhasil untuk menguasai ibu kota Yaman ya saat ini. Pak Yon, jika keamanan di kawasan tersebut terganggu dan situasi panas seperti ini terus berlangsung, dampaknya terhadap ekonomi global seperti apa, Pak Yon? Saya kira ekonomi global akan semakin memburuk ya dengan kondisi yang ada. Kalau kita lihat kecenderungan Trump yang berusaha untuk tidak mengikuti aturan-aturan multinasional dan berusaha untuk menyelesaikan sendiri persoalan ini, termasuk juga melakukan serangan ke Houthi, ke Yaman ini kan sebagai upaya sepihak ya yang dilakukan oleh Amerika guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak lagi menggunakan tatanan yang dimiliki oleh PBB misalnya atau lembaga-lembaga lain. Dan ini saya kira karena Laut Merah itu kan jantung perekonomian ya dunia, termasuk juga yang menghubungkan Eropa kemudian wilayah-wilayah lain, dan sebagai besar komoditi internasional kan melewati itu. Kalau ini kemudian terjadi gangguan atau kemudian terhenti, maka sangat besar pengaruh bagi perekonomian global ya, dan bisa saja akan mengalami krisis global apabila terus-menerus terjadi ketidakamanan dan ketidakstabilan di Laut Merah ini. Dengan situasi ekonomi dunia yang sekarang, semoga saja ya membaik lah ya Pak Yon ya, dan tidak begitu berdampak jauh untuk negara ini. Baik, Pak Yon, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami Pak Yon. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yon. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.